Ketemu lagi di Sport Mania. Tim Aprilia melakukan kesalahan konyol yang melibatkan motor Alex Espargaro di awal balapan MotoGP Jepang. Diketahui mesin motor utamanya masih dalam mode mapping eco hemat bahan bakar yang biasanya digunakan untuk dari pit ke grid. Alhasil Alex memutuskan untuk kembali ke pit dan mengganti motornya dengan motor cadangan. Sayangnya ia tidak mampu memacu motor cadangannya dengan maksimal. Karena hal itu, Alex gagal mendapatkan poin yang hanya bisa finish di urutan ke-16. Melihat rekan timnya kesulitan, Maverick Vinales pun mengaku akan sangat marah kepada Aprilia jika berada di posisi Alex. Hari ini Alex bisa mendapatkan banyak poin. Jika saya berada di posisinya, saya akan sangat marah. Secara logis, Anda tidak bisa membuat kesalahan seperti itu saat tampil di ajang dunia. Tentu kesalahan itu bisa dipahami karena kita semua gagal. Tapi kesalahan itu membuat Alex kehilangan gelar. Untuk ketiga kalinya, Enea Bastianini dan Pecco Bagnaia berduel di lintasan. Saat di balapan Motegi lalu, Bagnaia yang berhasil menyalip Bastianini pada lap-lap akhir harus mengalami crash saat berusaha menyalip Quartararo. Saya memiliki Pecco di depan saya, dan kami tahu bahwa ia mengerem sangat terlambat, jadi menyalipnya tidak mudah. Usai menjalani balapan di Jepang, Bastianini menjawab pertanyaan media mengenai tim order dari Ducati yang melibatkan tim Gresini. Untuk bagian saya belum menerima pesan tim order apapun. Mungkin sudah ada rencana, tapi tidak ada yang meminta saya untuk melakukannya. Francisco Bagnaia gagal finish di MotoGP Jepang dikarenakan ia crash saat balapan menyisakan 2 lap lagi. Kondisi ini sangat disayangkan oleh manajer Ducati David Cardosi yang menilai lebih baik pembalapnya kalah daripada jatuh dalam balapan. Namun hal itu berbeda dengan Gigi Dalinya yang lebih memilih membela Bagnaia. Kesalahan Pecco, saya pikir itu hanya mencoba. Ketika Anda berada di sana dan Anda melihat hasil yang lebih baik yang bisa Anda dapatkan di ujung jari Anda jelas mencoba untuk melakukannya. Jika saya berada di posisi Pecco, kemungkinan besar saya akan melakukan hal yang sama. Pada balapan Jepang lalu, Fabio Quartararo mengalami kesulitan sejak awal balapan. Memulai balapan dari posisi ke-9, ia pun harus berjuang keras hingga akhirnya mampu finish di urutan ke-8. Quartararo pun mengaku tidak menikmati balapan. Ia menyesal telah mengubah sesuatu pada motornya sebelum balapan. Saya kesulitan menyalip karena terjebak di sektor 2 dan 3, tetapi kehilangan waktu di sektor 1. Ini membuat frustasi karena saya bisa melaju lebih cepat. Kami membuat kesalahan dengan mengubah sesuatu pada motor sebelum balapan. Itu membuat kami lebih lambat. Kami menjadi lebih baik pada tekanan ban depan, tapi kali ini bukan tekanannya, karena perubahan sebelum balapan berdampak negatif. Begitu juga dengan pemilihan ban. Kami hanya mencoba ban soft dan medium serta salah menilai itu. Saya pikir pembalap yang mengambil ban belakang hard membuat pilihan yang tepat. Johann Zarco dikalahkan Marco Bezzecchi pada balapan Jepang lalu. Terbilang gagal di sesi Jepang meskipun ia memulai balapan dari front row. Setelah start dari posisi kedua, Zarco merosot tajam ke posisi ke-13 dan sulit untuk memulihkan posisinya. Bahkan ia hanya mampu melawan Pol Espargaro dan tak mampu mengejar Marco Bezzecchi di 4 lap tersisa dan harus pasrah finish di luar 10 besar yakni ke-11. Saya membuat kesalahan setelah start dan saya kehilangan banyak posisi. Saya mendapati diri saya berada di urutan ke-13 dan setelah itu hampir tidak mungkin untuk bermain merebut posisi penting. Alex Rins harus gagal menyelesaikan balapan Jepang akhir pekan lalu. Memulai balapan dari posisi ke-18, ia pun mampu merangsek ke posisi 12.
namun ia terus melorot kehilangan posisi setelah beberapa putaran. Masuk lap 15, masalah menimpa Alex Rins usai motornya mengalami kendala di ban depan. Ternyata tekanan angin ban motornya bocor. Pihak Suzuki menyebut masalahnya disebabkan oleh pelek yang penyok saat melakukan pengereman keras pada curb. Ban langsung kehilangan tekanan angin sehingga motor tidak bisa dikendarai. Start benar-benar berjalan dengan baik dan saya membuat cukup banyak posisi. Tapi kemudian di tikungan 3 saya memutuskan untuk menyalip beberapa pembalap dari sisi luar di curb. Setelah itu saya mulai kehilangan feeling depan. Sepertinya ban sedikit demi sedikit kempes. Saya kehilangan banyak tempat dan saya merasa akan jatuh di setiap tikungan. Jadi saya kembali ke pit. Kru saya mengkonfirmasi kebocoran udara yang disebabkan oleh pelek yang bengkok. Pembalap pengganti Suzuki Joan Mir, Takuya Tsuda, mengalami kebakaran saat balapan Jepang berlangsung. Alhasil ia hanya bisa menikmati balapan selama 12 lap dari 24 lap yang harus dijalani. Laman resmi tim Suzuki X-Star menyebut kebocoran oli menetes ke knalpot Suzuki GSX-RR miliknya, menyebabkan kebakaran di bagian tengah motor pada lap ke-12. Pembalap Jepang itu pun dengan cepat keluar dari lintasan dan menepi di luar trek. Dengan tenang ia melompat dari motornya untuk menghindari cedera pada dirinya sendiri atau orang lain. Saya memiliki awal yang baik, tetapi kemudian saya mulai merasakan sesuatu yang aneh dengan mesin. Tenaganya menurun. Kemudian kebakaran terjadi dan saya harus berhenti. Perasaan dengan sasisnya bagus, jadi menyelesaikan balapan seperti ini sangat mengecewakan. Namun secara keseluruhan saya memiliki pengalaman yang sangat positif akhir pekan ini. Dan saya ingin berterima kasih kepada tim yang telah memberi saya kesempatan ini. Marco Bezzecchi kembali finish di 10 besar pada balapan seri Motegi lalu. Ia sebenarnya bisa saja melaju lebih cepat pada lap-lap akhir. Ia bahkan bisa mengalahkan Zarco. Namun ia lebih memilih berhati-hati dan menjaga Bagnaia. Walau belum menerima perintah tim order dari Ducati, tetapi ia tetap tidak ingin membahayakan temannya Bagnaia. Namun pada akhirnya Bagnaia jatuh dan Bezzecchi mengalahkan Zarco. Saya melakukan start dengan baik, tapi ketika saya berada di belakang Pecco, saya tidak ingin mengambil resiko, jadi saya tetap di belakangnya. Pecco adalah teman baik saya, tetapi kecepatan saya lebih baik. Saya lebih suka tidak menyerangnya. Itu adalah keputusan saya sendiri. Cici tidak mengatakan apapun kepada saya sebelum balapan. Dikutip dari Speedweek, dikarenakan Joan Mir masih akan absen di Buriram akhir pekan depan, tim Suzuki telah merekrut Danilo Petrucci untuk membalap di Thailand untuk menggantikan Joan Mir. Sebenarnya pada balapan Misano lalu, Petrucci telah dipilih Suzuki untuk menggantikan Joan Mir, tetapi ia menolaknya, dikarenakan ia ingin fokus pada akhir musim Moto Amerika. Ia pun menyelesaikan musimnya di tempat kedua tepat di belakang Jack Gagne. Tak perlu dikatakan, saya sangat senang mendapatkan kesempatan untuk balapan di Thailand dengan tim Suzuki X-Star. Saya sangat bersemangat untuk menggunakan GSX-RR dan mencobanya. Terlihat sangat cepat dan kami tahu ini adalah motor pemenang. Saya menantikan untuk bekerja dengan kru Suzuki, karena saya sudah mengenal mereka sejak lama. Kami memiliki hubungan yang luar biasa. Itulah tadi informasi dunia MotoGP yang kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Salam Sport Mania.